Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Marilah kita sujud menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, baitnya yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, layakkanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Dan biarlah firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, kiranya ibadah yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur Puji-Pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat kelima sampai keenam. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 414. Yesus pimpin langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalan-Mu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Shalom kaum ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Kudus. Kami bersyukur di ibadah awal tahun 2021 bagi Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Horeb. Kami tertunduk di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar mengerti dan memahaminya dengan tuntunan Roh Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus. Amin. Kaum ibu yang terkasih, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai 18 yang menyatakan, tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum ibu yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya. Terima kasih. Kaum ibu yang diberkati, biasanya orang di seluruh dunia itu selalu mencari yang lebih baik. Apapun yang dicarinya. Bisa barang, bisa benda, bisa buah, atau bahkan ketika di pasar dengan proses tawar-menawar pasti pengen yang lebih baik. Atau bahkan mungkin mencari tempat tinggal, mencari jodoh, mencari sekolah, atau tempat kerja, pasti pengen yang lebih baik. Dan itu sah-sah saja. Rasa-rasanya jarang ada orang yang memilih dan meyakini bahwa pilihannya itu lebih buruk. Begitu ya. Karena pilihan yang sudah dipilihnya itu pasti akan dipertanggungjawabkan olehnya. Kenapa? Karena dia memilihnya dengan teliti, dengan perhitungan yang matang, dengan kebijaksanaan, dengan pemahaman, dengan benar-benar teliti begitu ya, supaya tidak salah teliti. Dan inilah yang harusnya diyakini sebagai sebuah hikmat. Tapi hikmatnya yang mana? Begitu ya. Dan Amsal menyampaikan itu kepada kita. Karena isi dari seluruh kitab Amsal itu yang diberikan kepada setiap orang yang membacanya. Dan kitab Amsal berisi perbandingan-perbandingan yang mengarahkan kita pada jalan yang benar untuk menjalankan hidup ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memperoleh pengetahuan bagi pembacanya, agar memperoleh hikmat bagi pembacanya. Tapi ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Dasarnya adalah takut dan taat kepada firman Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, dan untuk kesekian kalinya, Amsal banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang praktis atau simple untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa di antaranya tentang bagaimana perbuatan dan bagaimana perkataan. Perbuatan perkataan yang selaras dengan firman Tuhan. Bagaimana yang selaras dengan firman Tuhan? Yang bukan menipu, yang bukan curang, yang bukan menjatuhkan orang lain atau mencelakakan orang lain. Contohnya misalnya, ngomong A di sana tapi di sini tindakannya B. Atau ngomong B di sana tapi di sini tindakannya A. Ini yang bahaya. Bahkan menjadi sandungan bagi orang lain. Lalu mengapa ini tidak boleh dilakukan? Mengapa yang curang dan segala macam tadi itu tidak boleh dilakukan? Karena akan mencelakakan orang lain. Mencelakakan orang lain, mencelakakan kita juga. Dan yang lebih parah lagi, tidak memuliakan Tuhan. Pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup kita itu akan berdampak di masa yang akan datang. Karena ketika pilihan hidup ini yang kita ambil adalah buruk, curang, egois, tidak memuliakan Allah, maka itu akan mendatangkan celaka dan kesia-siaan. Apalagi jika tidak atau bahkan ketika dibarengi dengan sikap, perilaku, pemikiran yang jahat, yang negatif kepada orang lain, hasilnya pasti merugikan orang lain dan mencelakakan diri kita sendiri. Kaum ibu yang diberkati Tuhan. Namun Allah mengingatkan kita. Amsal mengingatkan kita. Ada nasihat
ada kritikan, ada saran, ada peringatan buat ibu-ibu dan saya. Buat orang yang taat dan takut akan Tuhan, buat orang yang mau mendengar nasihat, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, yang selamat, yang kasih, yang damai. Orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, mau diajar, mau belajar, mau merendahkan hatinya. Merekalah orang yang akan memperoleh hikmat dari Allah. Coba mari kita lihat Amsal yang pertama. Amsal di bagian yang pertama atau pasal yang pertama ayat 7. Dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan mendapat hikmat Allah, menerima didikan, menerima kebenaran. Karena menerima didikan, menerima hikmat dari Tuhan akan memperoleh kebenaran, akan menjadikan dirinya benar, akan menjadi dirinya adil, akan menjadikan dirinya jujur. Lalu apa lagi? Akan mendapatkan kecerdasan. Ini yang menjadikan harusnya buat kita terus datang sama Tuhan untuk memperoleh semua itu. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini tuh ada kenyamanan, ada kekuatan, ada kepastian, dan keyakinan kita untuk menempuh hidup ini. Tanpa curang, tanpa negatif, tanpa akal bulus, yang biasanya juga dunia tawarkan pada kita. Buat siapa saja, bahkan mereka yang sama sekali gak punya pengalaman. Sama sekali yang merasa tidak punya pengetahuan. Sehingga memperoleh kebijaksanaan itu. Sehingga memperoleh waktu pembelajaran yang tidak pernah berhenti untuk mendengar dan menambah ilmu yang hanya daripada Tuhan. Dan itu tidak ada batasan umur buat saya dan buat ibu sekalian. Tidak ada batasan keadaan. Tidak ada batasan waktu apapun. Dan setiap mereka yang demikian, setiap kaum ibu yang demikian, setiap ibu dan saya yang demikian, mereka yang mau berjuang di tangan Tuhan yang kuat. Luar biasa, kaum ibu yang terkasih. Mereka akan dipenuhi dengan hikmat pertimbangan dan selalu minta pertolongan Tuhan. Bahkan ketika merancangkan kehidupannya ini dan itu, mau memilih sesuatu ini dan itu, mau menetapkan langkah hidupnya ini dan itu, dia meminta dan memohon kehadiran Tuhan untuk tunjukkan strategi yang tepat, untuk bersiasat bersama Allah yang tepat, sehingga satu langkah pun atau satu rencana pun tidak ada yang merugikan. Bukan hanya merugikan kita, tapi bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus lebih besar lagi bisa memuliakan Allah. Kenapa? Kenapa harus minta strategi Allah? Yeremia 29 ayat 11 katakan, karena Allah merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini dan bukan kecelakaan. Untuk apa? Untuk membuat kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mengalami kecelakaan, satu hamba Tuhan katakan buat saya demikian. Rancangan hidup yang Tuhan tetapkan buat dirimu bukan kecelakaan. Walaupun saya mengalami kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ini yang luar biasa saya rasakan saat itu. Dan saya yakin bukan hanya saya yang merasakan, karena setiap orang memiliki keadaannya masing-masing. Tetapi ketika kita ingat bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, maka disitulah kita patut bersyukur dan berbangga. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang menerima hikmat dari Allah. Mari kaum ibu yang terkasih, teruslah hidup dengan hikmat Allah yang memberikan kerendahan hati buat kita,
yang memberikan pengetahuan buat kita, yang memberikan kebijaksanaan buat kita, kepandaian, ketulusan untuk hidup bersama dalam keselarasan firman Tuhan. Untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan memberkati kita, maka Tuhan yang sama juga akan memberkati orang lain. Kalau kita menerapkan hidup berhikmat, maka Tuhan yang sama juga akan memberikan hikmat bagi orang-orang lain. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Hikmat yang dari Allah adalah pertama-tama murni. Selanjutnya apa? Selanjutnya pendamai. Selanjutnya peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak atau bahkan tidak munafik. Sehingga karakter hidup dan sikap hidup ini menjadi selaras dengan firman Tuhan, dan ketika selaras itu terjadi, maka apapun langkah hidup kita, berjalan bersama Tuhan. Hasil yang didapat adalah masa depan yang penuh harapan dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Mari berjalan bersama Tuhan. Mari berjalan dengan Tuhan. Mari berjalan karena Tuhan. Kristus memberkati kaum ibu sekalian, dimanapun berada. Terpujilah Kristus. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengiringi doamu yang tekun. Ya Bapa yang ramah, kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu buat kami, kaum ibu, yang terus merindukan curahan kebenaran firman Tuhan, agar kami, kaum ibu, terus menapaki hidup ini, melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup, sehingga hidup ini boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup ini menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hidup ini dipenuhi dengan hikmat dari Allah yang memberikan kebijaksanaan, memberikan pengetahuan, memberikan menjadi penurut, pendamai, penuh belas kasihan
karena hikmat yang dari Allah adalah murni dan yang membuat kami penuh dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa bagi setiap kaum ibu dimanapun berada. Tuhan menolong mereka dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, baik sepertinya sulit maupun dalam keadaan baik. Tuhan menolong, biarlah sukacita maupun keadaan yang sulit sekalipun, tetap meminta pertolongan Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Dan ada ungkapan syukur yang selalu digaungkan dalam hidup setiap kaum ibu. Sehingga ibu adalah tiang doa bagi keluarga, karena tiang doa ini telah ditetapkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami kaum ibu terus teguh, terus kuat dalam mengatur hidup ini, menghadirkan Tuhan untuk mengatur hidup ini. Baik bersama anak-anak, bersama orang tua, bersama suami, bersama keluarga yang lain. Tuhan menolong terlebih lagi, tetap meminta iman yang bertumbuh, yang terus membekali hidup bahkan menjadi teladan iman bagi setiap orang, khususnya bagi keluarga. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik pribadi, keluarga, bersama dengan gereja, masyarakat, bahkan juga untuk negara. Tuhan menolong sehingga pelayanan ini boleh layak, boleh kudus, boleh tulus, boleh murni untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan membanggakan Tuhan dan menjadi berkat menjangkau setiap orang-orang yang membutuhkan pelayanan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati negara ini yang terus mau melangkah untuk bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, menghadapi pandemi ini, mengikuti segala protokol kesehatan, tidak menganggap remeh, tetapi menjalankannya demi kebaikan bersama, demi keselamatan bersama. Ketika kami menjalankan prokes, maka tidak hanya diri kami sendiri, itu juga bagi orang lain, itu juga yang Kau ajarkan bagi kami. Ketika kami memperoleh hikmat-Mu, kami melangkah bersama Engkau, maka itu tidak menjadi berkat bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Karena itu taatkan kami untuk menjalankan. Kami memang harus berdamai dengan COVID ini, tetapi di dalamnya kewaspadaan kami, menjaga keluarga kami, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, menjaga gereja, terlebih lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bahkan vaksin yang sedang dijalankan di tahap-tahap awal ini sampai menyeluruh kepada kami, seluruh rakyat Indonesia, bahkan ke bagian dalam sekalipun, bagian pelosok sekalipun, Tuhan menolong. Tuhan memproses semuanya, pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah juga Tuhan yang atur sehingga berjalan lancar, berproses lancar sampai kepada kami rakyat Indonesia, dan kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami percaya sehat itu juga dimiliki oleh mereka yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, baik yang terpapar maupun keadaan-keadaan sakit yang lain. Tuhan menolong, menjamah dengan kuasa Tuhan, karena tangan Tuhan yang berlobang paku dan kuat kuasa itu menjamah setiap mereka, melawat mereka untuk memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kepulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana yang ada dan terjadi di Indonesia ini. Banjir, erupsi, longsor, gempa di beberapa daerah. Tuhan tolong, bahkan yang kemarin baru terjadi. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Mungkin mereka ada di pengungsian, tapi Tuhanlah yang bersama dengan mereka, menaungi mereka, menyelimuti mereka, membuat mereka merasakan keamanan, kenyamanan, dan gerakan kami, gerakan setiap kami untuk memberi pertolongan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa Engkau baik, amat baik, sangat baik. Lewat gereja kami juga kami harus berjalan untuk menyatakan pelayanan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pribadi lepas pribadi, para kaum ibu, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang menjalankan PJJ. Tuhan menolong mereka. Setiap pilihan hidup yang diambil, Tuhan yang terlibat di dalamnya. Sehingga masa depan kami penuh dengan harapan. Masa depan cerah, masa depan damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan. Hubungan antar sesama kami tolong, sehingga kami terjalin baik. Terjalin baik karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kasih di antara kami. Saudara bersaudara, tetangga kanan kiri, kerabat, teman-teman, Tuhan menolong. Sehingga hidup dalam jalinan persaudaraan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Ajarkan kami untuk bersyukur dan mendekatkan diri hanya kepada Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup. Kristus yang mempersatukan, yang menjaga, juga yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkanlah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, memberi adalah anugerah. Sebab di dalam memberi, kita bersaksi bahwa kita telah mendapatkan keselamatan oleh Tuhan. Biarlah dalam ketulusan hati dan kejujuran, kita persembahkan sebagian dari milik kita. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan baitnya yang kedua, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Ibu-ibu, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi berkat bagi orang lain, dan terima serta kuduskanlah agar dapat berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menuntaskan ibadah pada sore menjelang malam ini. Mari tetap terus semangat, mari tetap terus bersyukur. Tangan Tuhan yang kuat dan hikmat Allah yang murni akan memberikan kita hidup dalam kasih, damai, dan memuliakan namanya yang besar. Sehingga hidup kita berkenan di hadapannya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang. Yang mau dibimbing oleh Tuhan,
Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kamu curang tanda dan bukti kasih-Nya. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupku, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Kaum ibu yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.